ada stigmatisasi di situ. Tapi kami melihat bahwa ini bukan stigmatisasi, tapi ini hal yang perlu kita dukung. Karena pasti lembaga-lembaga ini pasti punya peran penting untuk mendukung pemerintah. Tidak hanya dalam arti luas lah, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kami nanti bisa kita komunikasi untuk memfasilitasi. Pertama untuk saya, apresiasi yang paling tinggi untuk IMO. Ini organisasi yang sebenarnya sangat membawahi teman-teman yang ini saya apresiasi dengan organisasi atau semacam perkumpulan yang dibentuk untuk mewadahi teman-teman. Nah, mungkin yang nanti saya perlu tambahkan sedikit Pak Ido ya, dan mungkin dari Pelangi Kota Karang, Perwagub ya, Persatuan Waria Kota Kupang. Nah, mungkin ini tambahan saya, mungkin bisa ditanggapi secara positif. Kalau kami dari pemerintah itu, ini hal positif yang kita perlu dukung. Kami dinas sosial pasti mendukung setiap perkumpulan ataupun apapun namanya organisasi itu, kita harus mendukung. Tentu mendukung dalam artian bahwa wadah itu sebagai tempat untuk bisa berbagi suka duka, bisa berbagi hal-hal yang dianggap bisa menjadi mitra pemerintah dalam hal menyebarkan berbagai informasi-informasi yang tidak hanya penting bagi masyarakat luas, tetapi juga bisa berdampak kepada teman-teman yang membentuk organisasi ini. Nah, mungkin yang saya mau usul di sini ada lebih baiknya Pak Ido, teman-teman dari Perwakub tadi, ini bisa di backup dengan supaya dia berbadan hukum. Ada anggaran, ada visi misinya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan akte pendirian. Dari situ nanti kita ketahuan visi misi daripada teman-teman yang ada di dalam wadah itu. Nah, ini yang penting untuk menjadi pengakuan resmi dari pemerintah. Nah, nanti izin operasionalnya itu adalah nanti bisa dilakukan usulan dari, ini kan semua kan Kota Kupang ya alamatnya. Nah, nanti itu secara berjenjang direkomendasikan dari Dinas Sosial Kota Kupang, nanti kami terbitkan, ditujukan nanti ke satu atap namanya di kantor gubernur lama itu, Masjid Rahmat. Nah, jadi keabsahannya itu diakui pemerintah gitu. Jadi tidak liar begitu. Nah, ini maksud saran saya. Jadi itu yang paling bagus ya. Nah, kemudian yang berikut fungsi kami di pemerintahan nanti kita lihat sesuai dengan tupoksi kita ya, dari dinas sosial, hukum dan HAM, dan dinas kesehatan, dinas apalagi yang ada di dalam undangan. Itu pasti kita berpartisipasi bersama-sama untuk mendukung teman-teman yang ada di dalam lembaga itu. Jadi kami support, kami mendukung ya. Tentu ini menjadi tantangan karena tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, ini suatu hal yang kalau terbentuk di kabupaten bisa saja orang berpandangan buruk, ada stigmatisasi di situ. Tapi kami melihat bahwa ini bukan stigmatisasi, tapi ini hal yang perlu kita dukung. Karena pasti lembaga-lembaga ini pasti punya peran penting untuk mendukung pemerintah. Tidak hanya dalam arti luas lah, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kami nanti bisa kita komunikasi untuk memfasilitasi kira-kira apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita hanya memfasilitasi untuk teman-teman yang sudah membentuk organisasi ini bisa connect dengan Kementerian Sosial. Karena jujur Pak Adi, kita semua kurun waktu 5 tahun ke belakang itu saya di seksi ini Pak Ido, kita sering ketemu di KPAD. Saya di seksi ini terus terang ada hal-hal positif yang saya ingin
memberikan kepada teman-teman, termasuk yang di ODA atau yang di yayasannya Yayasan Tanpa Batas. Persoalannya di Probamura Support tanya saja sama Pak siapa nih? Pak Emil, Pak siapa lagi sana. Hanya persoalannya memang saya akui itu. Data untuk perorangan mau mengungkapkan ini itu yang menjadi kesulitan bagi kami. Tapi percaya saja bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan si A, si B, alamat dari mana, itu tidak ada. Akhirnya waktu itu saya geser kegiatan yang ini, saya geser ke Kabupaten Sumba Timur gitu. Nah, coba nanti Pak Ari silahkan dicek. Kami pernah bantu di sana sekitar 20-an orang yang untuk AIDS, yang bantuan dalam bentuk sembako untuk peningkatan ekonomi yang bersangkutan. Malah ada satu nona yang umurnya masih sangat muda, 22 tahun. Saya bilang, nona kalau umur 22, nona nganggur, saya bisa bantu untuk fasilitasi pelatihan keterampilan salon di Nagonat. Nah, gitu. Jadi maksud pemerintah itu bagus, baik. Kami tidak memandang sebelah mata dengan teman-teman yang membentuk organisasi-organisasi seperti ini. Hanya untuk keabsahannya, kalau bisa dibuat dalam bentuk berbadan hukum, itu jauh lebih baik. Itu nanti ke depan ada perhatian dari pemerintah sesuai tugas pokok yang kami punya kewenangan di situ. Saya kira untuk sementara ini, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kembalikan. Oke, aplaus untuk Keskia dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ada beberapa poin yang saya tangkap dan sekali lagi kami sampaikan bahwa orientasi adalah pilihan. Ya, itu terkait SDM. Nah, ada usul juga terkait dengan berbadan hukum. Nah, ini sudah 2 usulan untuk kalau bisa berbadan hukum sehingga betul-betul legitimasinya lebih kuat, berjaringan pun akan lebih terbangnya lebih enak berjaringan, dan ketika akan ada bantuan atau apapun tidak bermasalah karena sudah punya badan hukum. Dan ada usulan untuk memanfaatkan medsos. Nanti di akhir baru Kaido ada beberapa poin usulan yang mungkin perlu diberi apresiasi juga oleh Ibu terkait dengan segala macam masukan yang ada. Dan pertanyaan satu terkait dengan jumlah kira-kira sudah tersebar seperti apa. Oke, baik, terima kasih buat Kesga Dinas Kesehatan Provinsi. Dari mana lagi mungkin yang ada yang mau bertanya? Tadi satu dari Dinsos sudah mengatakan bahwa adanya pelatihan atau pendampingan itu mesti ada supaya diskriminasi itu bisa kurang terhadap teman-teman kita yang ada. Perlu ada pelatihan atau pendampingan. Tadi Bapak dari Dinsos sudah membuka ruang, tinggal teman-teman komunikasi bagaimana supaya bisa adanya pelatihan yang dilakukan serta pendampingan untuk diskriminasi itu bisa dikurangi, tidak terjadi lagi. Terus yang berikut, memang harus berbadan hukum. Kami juga dari Kemenkumham mengusulkan agar berbadan hukum supaya mendapat perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, terus melindungi aset organisasi komunitas ini biar lebih kredibel baik di mata masyarakat atau donatur. Terus komunitas yang ada ini bisa berkembang lebih besar dan kemudian bisa mendapat bantuan moral maupun material. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk teman-teman dari Kemenkumham. Ada beberapa poin, 3 poin yang kita juga catat. Ada sama usulan Kaido berbadan hukum, apresiasi yang positif, yang luar biasa buat teman-teman yang Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Ibu Densi dari Dinas Koperasi Tenaga dan Transmigrasi. Saya pengasuhan saja. Permohonan maaf sebelumnya, seyogyanya Ibu Kadis yang menghadiri acara ini. Biasa yang memang pertama untuk saya apresiasi yang paling tinggi untuk Ibu
biasanya ke perusahaan kadang-kadang menemukan situasi dalam hal ini diskriminasi. Nah, untuk hal ini dari bidang ketenagakerjaan saya menghimbau bersama teman-teman tadi, katanya organisasi ini harus berbadan hukum, dan itu pertama kenapa untuk bisa menjaga teman-teman yang merasa didiskriminasi di tempat usaha, tempat kerja. Itu jelas bahwa ada perlakuan secara tidak adil di sana, akan sangat membuat situasi kerja atau kondisi kerja menjadi tidak nyaman. Jadi itu saja mungkin dari saya sangat mendukung hal ini. Dari segi ketenagakerjaan luar biasa kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, aplaus untuk Ibu Densi, tapi boleh kami tanya lebih lanjut, Ibu Densi siapa? Oh ya, saya nama lengkapnya Maria Densi. Oke. Baik, terima kasih, aplaus buat Ibu Densi sekali lagi. Dan dari Dinas Terima kasih Pak. Waktu terima undangan, saya tentu berpikir ini bagaimana kita pariwisata. Mungkin juga karena itu menjadi tugas fokus dari fungsi saya. Kayaknya Pak Kepala Dinas untuk saya di sini. Saya di bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Ibu Densi dari Dinas Koperasi dan Transmigrasi. Saya pelaksana kerja. Permohonan maaf sebelumnya yogyanya Ibu tadi saya menghadiri acara ini. Biasa yang memang pertama untuk saya apresiasi yang paling tinggi untuk IMO. Ini organisasi yang sebenarnya sangat membawahi teman-teman yang ketika kita sebagai contoh, saya biasanya ke perusahaan kadang-kadang menemukan situasi dalam hal ini diskriminasi. Nah, untuk hal ini dari bidang ketenagakerjaan